Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan Budaya Indonesia IPAS kelas 5 dengan anggota Diki Putra Kusuma Eka Setia Septinigrum dengan editor Dr. Iin Purnamasari MPD. Pertanyaan hari ini, yang pertama, jenis warisan budaya apa saja yang ada di daerahku? Kedua, apa yang paling kalian banggakan dari daerah tempat tinggal kalian? Tiga, apakah warisan budaya di daerahku memiliki sejarah khusus? Tentunya setiap daerah memiliki warisan budaya masing-masing. Tujuan pembelajaran: setelah mengeksplorasi buku ajar dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari warisan budaya. Setelah melihat dan mengamati video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru, peserta didik dapat mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. Setelah berdiskusi dan memperoleh penguatan dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya. Tahukah kalian bahwa budaya yang kita miliki saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang sejarah bangsa kita? Dari tarian, pakaian, alat musik, rumah adat, candi, dan makanan khas, semua adalah bagian dari warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Yuk kita pelajari bersama keunikan warisan budaya Indonesia. Apa itu warisan budaya? Warisan budaya adalah peninggalan dari nenek moyang yang memiliki nilai, sejarah, seni, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya bisa berupa benda maupun tak benda. Seperti contoh, ada batik, itu termasuk warisan budaya. Jenis warisan budaya yang pertama, warisan budaya benda. Warisan budaya yang dapat dilihat dan disentuh, contohnya candi, rumah adat, pakaian, makanan, senjata tradisional, dan alat musik, termasuk warisan budaya benda. Warisan budaya yang dapat dilihat namun tidak dapat disentuh, contohnya tari, lagu, termasuk warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda contohnya pakaian adat, makanan khas, senjata tradisional, alat musik, candi, dan rumah adat. Untuk tak benda ada tari daerah, lagu daerah, bahasa daerah, kebiasaan, serta upacara adat. Selanjutnya ada warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Yang pertama ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan diakui sejak tahun 1991. Wayang kulit sejak tahun 2003, batik sejak tahun 2009, angklung 2010, tari saman 2011, pencak silat tahun 2019, dan yang terakhir pantun tahun 2020. Makanan khas Nusantara ada mie Aceh dari Aceh, pempek Sumatera Selatan, rendang Sumatera Barat, soto Betawi Jakarta, batagor dari Bandung, rawon dari Jawa Timur, sate lilit dari Bali, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, soto Banjar dari Kalimantan Selatan, ada es pisang ijo itu dari Sulawesi Selatan. Makanan khas Nusantara ini juga sudah mendunia, terutama rendang. Selain itu ada warisan budaya tak benda yaitu tarian Nusantara. Ada tari remo, tari pendet, tari sripi, tari cerana, tari burung enggang, tari kipas pakarena, tari zapin dari Riau, tari gambyong dari Surakarta, tari sajojo dari Papua, tari saman dari Aceh, tari piring dan tari mayo dari Sumatera Utara, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Akulturasi budaya adalah percampuran dua budaya atau lebih yang saling memengaruhi. Di Indonesia, akulturasi terjadi karena interaksi dengan bangsa asing melalui perdagangan, migrasi, dan kolonialisme. Dahulu, pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia, menetap dan memperkenalkan budaya mereka. Seiring waktu, budaya asing bercampur dengan budaya Nusantara. Contoh akulturasi budaya di Indonesia, yang pertama ada Candi Borobudur yang bercampur dengan negara India, beragama Buddha, ada musik gamelan yang akulturasi dengan India dan Belanda, wayang kulit, akulturasi India Hindu, roti gambang dengan Belanda, pempek dengan Tionghoa, dan kebaya ada Tionghoa dan Portugis. Mereka berakulturasi dari budaya Indonesia. Yang pertama, menjaga warisan budaya, itu ada caranya pemugaran atau memperbaiki dan merawat suatu bangunan. Yang kedua, mempelajari dan mempraktikkan warisan budaya, berarti melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang dengan memahami sejarah, nilai, manfaat, dan makna di balik budaya tersebut. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi
Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dibangun pada abad ke-8 oleh Kerajaan Mataram kuno dan kemudian ditemukan dalam keadaan rusak oleh Sir Tampot Raffles. Kemudianlah dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907 dan terus berlangsung untuk menjaga candi. Selanjutnya ada pencak silat, seni bela diri tradisional yang berkembang di berbagai suku di Indonesia. Namun popularitasnya masih kalah dibandingkan bela diri lain. Berbagai upaya dilakukan seperti masukkan dalam kurikulum, mendirikan klub, menyelenggarakan kompetisi, bahkan pencak silat mulai difilmkan. Ayo mencari tahu, diskusikanlah pertanyaan di bawah ini. Pilih satu warisan budaya dari daerah kalian, baik benda maupun tak benda. Kemudian carilah informasi mengenai warisan budaya tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Silahkan dijawab dan dicatat di buku kalian bersama teman. Kesimpulan, warisan budaya adalah peninggalan dari nenek moyang yang memiliki nilai sejarah, seni, dan tradisi yang dapat berupa benda maupun tak benda. Akulturasi budaya terjadi di Indonesia akibat percampuran budaya lokal dengan budaya asing yang masuk ke Nusantara. Menjaga warisan budaya sangat penting agar nilai dan tradisi nenek moyang tetap lestari. Terima kasih, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.